20 tahun itu sama siapa aja Bu di sini Bu? Dulu sama anak-anak, sama bapak, sama anak-anak. Cuman Jadi kan anak-anak udah nggak ada semua. Terus yang waktu meninggal sekaligus 3, dibilang sekaligus tuh bukan sehari sekaligus ya, cuman dari yang pertama ke yang kedua ke yang ketiga tuh. halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video vlog saya. Dan hari ini saya sedang berada di Kabupaten Ciamis, dimana di sini saya akan berkunjung bersilaturahmi ke rumah terpencil menyendiri tanpa tetangga jauh kemana-mana. Dimana di sini saya mendapatkan informasi bahwa ada seorang ibu yang luar biasa banget, nekat, tangguh, pemberani, tidak pernah takut akan makhluk gaib. Bahkan informasinya di sekitar rumahnya itu ada beberapa kerajaan gaib ya, yang nanti kita akan coba ngobrol seperti apa kisah selengkapnya tentang ibu ini yang luar biasa nekat banget teman-teman. Oke, yuk ikuti saja penelusurannya kali ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja silaturahmi menuju ke rumah terpencil menyendiri yang ada di area hutan perbukitan teman-teman. Ini nih menuju jalan ke rumahnya luar biasa nih, penuh dengan rerumputan jalannya, rumput Jepang, dan kebetulan sepertinya habis dibabat ya. Nah dari sini teman-teman saya udah melihat di depan itu ada sebuah rumah yang luar biasa megah, rumahnya terpencil nih. Nih lihat sekelilingnya ya, hanya ada hutan perbukitan. Dan dari informasi teman-teman bahwa di sana ada seorang ibu yang luar biasa nekat, pemberani, tidak pernah takut akan makhluk gaib. Padahal di sekitar rumahnya itu ada informasinya, ada kerajaan gaib. Bahkan di depan rumahnya itu ada gerbang menuju ke istana gaibnya, informasinya begitu ya, yang nanti kita akan coba ngobrol terkait pengalamannya selama tinggal puluhan tahun di sini. Dan kita juga nanti akan ngobrol ya, di sini teh sama siapa aja sih, dan kenapa memilih membuat rumah, membuat rumah di tempat terpencil seperti ini. Nih jalannya rapih banget teman-teman, rumput-rumputnya dibabat, terus taman-tamannya dirapihkan. Seindah ini ternyata rumah terpencil menyendiri ini. Dan teman-teman, saya dulu setahun yang lalu itu pernah berkunjung ke rumah terpencil ini, dan sekarang adalah kunjungan yang keduanya ke rumah terpencil ini teman-teman. Masya Allah, tuh ke atasnya seperti apa ya, hutan apa tuh, dan di depannya udah kelihatan rumah yang akan kita tuju teman-teman. Kebetulan saya dapat informasi juga bahwa semua anaknya meninggal dunia, dan meninggalnya secara kurang wajar. Itu informasi yang saya dapatkan. Namun untuk lebih jelasnya nanti kita juga akan ngobrol dengan beliau ini ya. Nah teman-teman, di depan saya ini pas saya berdiri ini, informasinya disinilah gerbang gaib menuju istana kerajaan gaib tersebut ya. Wow, luar biasa sekali. Kita silaturahmi, mudah-mudahan pemilik rumah ada dan kita bisa silaturahmi ngobrol terkait kehidupannya selama tinggal di sini yang sangat-sangat terpencil. Masya Allah, luar biasa banget nih. Depan rumahnya bersih banget teman-teman, tertata dengan rapih. Wah, bunga kertasnya berwarna-warni, indah banget.
menambah suasana keindahan di rumah ini teman-teman. Nah itu ke belakang sana ya. Itu masih terbuka ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah ada sautan teman-teman di dalam rumah. Masya Allah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ketemu lagi sama Ibu ya. Iya, Ibu sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin teman-teman udah ada yang tahu, ada yang belum tahu nih. Dan kita langsung kenalan aja. Ibu, saya Weka dari Majalengka. Ini tuh dengan Ibu siapa Bu? Ibu Juju. Ibu Juju. Nah, Ibu teh udah berapa puluh tahun Bu di sini tuh Bu? Dari mulai tahun 2005 kalau nggak salah. 2005. Iya. Sampai Berarti sekarang. Sekarang jadi Iya. udah 20 tahun Bu. 20 tahun iya. 20 tahun Iya, jalan. Sekarang 25 ya. Iya, 20 sekarang kan tahun. 2025. Iya. Jadi 20 tahun Bu di 20 sini. tahun, iya. 20 tahun itu sama siapa aja Bu di sini? Dulu sama anak-anak, sama bapak, sama anak-anak. Cuman Jadi kan anak-anak udah nggak ada semua. oh, Berempat sama anak-anak. Anak ibu 2 yang ada dulu. Udah pada dewasa. iya. Yang lainnya kan meninggalnya masih bayi-bayi gitu. Oh, jadi selain punya yang udah gede, ada yang bayi juga ada. Ada. Oh. Ada yang meninggal masih bayi, terus Iya. yang lainnya keguguran, terus yang waktu meninggal sekaligus 3, yang 2 udah dewasa, yang 1 dibilang sekaligus tuh bukan sehari sekaligus ya, cuman dari yang pertama ke yang kedua ke yang ketiga tuh belum 40 hari. Oh, meninggalnya itu. Iya. Jadi Kalau nggak salah 3 bulan dari yang pertama ke yang kedua, yang ketiga. iya, Jadi yang pertama meninggal belum 40 hari meninggal lagi. iya. Terus yang kedua belum 40 hari meninggal lagi. Kalau yang ketiga kan masih di dalam kandungan. Oh. Jadi total anak Ibu Juju ini ada berapa Bu? Kalau misalkan sekarang ada gitu. Kalau ada 6 semua. Semuanya. Iya. Cuman meninggal semua. Jadi yang dalam kandungan berapa Bu? Yang dalam kandungan tuh kalau nggak salah 4 bulan. Maksudnya ada berapa anak gitu yang meninggal dalam kandungan? Yang dalam kandungan 1. Oh, 1. Iya. Kalau yang lain masih bayi. Masih bayi 3. Yang masih bayi 2. Oh, 2. Yang keguguran 2. Yang udah dewasa 2. Oh, iya. Itu yang udah dewasa umurnya berapa Bu? Sampai 17 nggak tertolong. 18. Oh, Nggak jauh. masih muda ya? Iya. Mungkin keluaran sekolah gitu ya, Bu? Atau udah Waktu kerja? Udah kerja. Oh, udah kerja. Yang laki-laki udah kerja di perusahaan ini dulu, yang perempuan juga udah kerja di mana? Perusahaan, pabrik. Bukan. Waktu itu diangkat anak juga. Ini bukan baby sister. Oh, kerjanya itu. Iya. Iya. Berarti Ibu teh sama Bapak teh tahun 2005 di sini. Iya. Emang sebelumnya di mana, Bu? Sebelumnya di Cihaur Beti. Cihaur Beti itu masih Ciamis Daerah atau? Tasik, iya. Oh, Tasik. Masih. Berarti Ibu teh dari Tasik atau gimana, Bu? Enggak, dulu kan kalau ibu dari daerah sini juga. Oh, dari sini. Iya, bapak Iya. dari daerah Tasik. Oh, iya. Cuman orang tua punya ini purnawirawan, punya lahan di sini. Oh, tanah di sini. Iya. Oh. Ketemu di sini sama bapak. Terus bangun rumah di sini sama Bapak gitu maksudnya, Bu? Iya. Apa? Awalnya di sebelah bawah sana. Oh, ada Ada. di belakang ini. Enggak, di kampung Oh, masih. di kampung bawah sana. Iya, cuman agak jauh dari sini. Heeh. Iya. Iya. Awalnya di sana. Terus? Ini dulu kebun. Ini kebun. Iya. Hutan apa kebun, Bu? Kebun teh.
Kebun teh dulunya. Iya. Oh. Cuman ini kan awalnya lahan desa, Iya. tanah desa, Iya. dibeli. Sama ibu. Iya, pada waktu lagi tanah desa ini masih perkebunan teh. Sekarang mah udah jadi hak milik ibu. Iya, alhamdulillah. Totalnya berapa hektar nih bu? Enggak sampai beberapa hektar, cuman 1 hektar juga udah berkurang. Termasuk lahan ini yang dipakai rumah. Yang dipakai rumah. Iya. Oh, Yang iya. ke atasnya sama ibu sama bapak dijual ke orang lain karena di ini kepotong ini Jalan. Iya, ke Oh. atasnya yang dijualnya ke atas jalan. Yang ke atasnya. Iya. Oh. Karena ketakutan entarnya jadi sengketa gitu. Oh, Kalau ke gitu. ini, iya. Kalau nggak keburu dijual. Iya. Iya, iya. Nah, Ibu Ju kan punya 6 ya anak ya bu ya. Iya. Nah, iya. itu semua dilahirkan di sini atau di beda-beda tempat bu? Misalkan di kampung bawah atau di mana gitu? Apa di sini semua? Yang Nah, yang 6 di kampung bawah 2, 2. yang di Cihaur 1, yang di kampung bawah tuh kan yang meninggal ada lagi. Oh, ada lagi. Iya, yang meninggal maksudnya. Iya, Sama yang udah dewasa tuh di kampung bawah tuh iya. enggak satu tempat gitu. Ibu Beda-beda. pernah pindah dari tempat yang ini ke tempat yang lainnya gitu. Oh, iya. Dulu waktu ibu pertama berumah tangga sama bapak belajar gitu. Iya. Ini misah rumah dari orang tua. Gitu. Maksudnya nggak selamanya sama orang tua gitu. Oh. Pernah misah sama ini dari orang tua. Mandiri gitu ya bu Iya, ya. iya. Nggak bareng Cuman orang masih tua. di kampung situ juga. Yang bawah itu. Iya, Iya, iya. maksudnya. Nah, berarti selama 20 tahun pertama kali bikin rumah di sini, ini untuk penerangan udah ada listrik atau belum bu? Pada waktu Belum. itu? Belum. Belum. Pertama di sini belum. Oh, selama berapa tahun tuh nggak pakai penerangan listrik PLN bu? Mungkin lebih dari 3 tahun ya. 3 Kalau tahun. nggak salah, iya. Mungkin lebih. Lebih dari 3 tahun. Iya, kalau nggak salah. Jadi selama itu pakai apa bu penerangannya bu? Ya pakai cempor aja. Cempor. Iya, Bahan minyak tanah. minyak tanah dulu nggak Oh. susah minyak tanah. Kalau sekarang susah nggak ada. Gak ada malah bu Iya. sekarang ya. Oh. Iya. Nah, selama pindah ke sini itu anak-anak yang 2 masih ini bu, masih kecil berarti atau udah besar? Masih sekolah, kelas yang 1 kelas 2 kalau nggak salah, yang 1 kelas 5 kalau nggak salah. Iya. Oh. Nah, kebetulan kan ini agak terpencil rumah ibu ya. Iya. Untuk anak-anak sekolah gimana bu? Jauh apa enggak sih dari sini? Ya jauh, berapa Jauh. kilo? Kurang lebih 2 kilo. Menuju ke sekolah itu? Iya. Oh. Soalnya dari sini nginduk ke ini ke daerah Majalengka, ke Oh. daerah Cipicung. Iya. Ini kan masuknya Ciamis. Iya. Seharusnya ke daerah bawah sana, Iya. daerah Ciamis. Mm-mm. Ini enggak, soalnya masih agak dekatan ke daerah Majalengka. Oh, jadi nyari yang terdekat aja sekolahnya. Oh, Bu. Soalnya ini kan perbatasan, Hmm. perbatasan Ciamis Majalengka. Kalau ibu ini masuknya Ciamis apa Majalengka, Bu? Ciamis. Oh, Ciamis. Iya. Oh, iya iya. Jadi sekolahnya ibu teh ke Majalengka yang terdekat. Iya. Sekolahnya. Oh. Dibilang dekat tuh kurang lebih 2 kilo. Iya. Mungkin agak lebih. Mungkin kalau ke Ciamis mah lebih dari itu ya, Bu ya. Iya. Bisa sampai 5 kilo ya, Bu ya. Iya, Hmm. kurang kalau dari 5 kilo. Cuman agak dekatan ke daerah ini, ke daerah Ke Majalengka. Majalengka. Iya. Nah, untuk anak-anak sekolah dianterin apa berangkat sendiri gitu, Bu? Waktu Nggak itu diantar, berangkat sendiri. Berangkat Alhamdulillah. berdua itu. Iya, Masya Allah. cuman nyamper anak-anak di kampung bawah sana. Oh, jadi nyamper dulu Iya. ke kampung. Ada ke... temannya. Oh, iya. Jalan kaki ke sekolah lumayan 2 kilo ya. Iya, Masya Allah, itu anak-anak luar biasa perjuangannya ya, Bu ya. iya, Mm. Nah, Ibu terkait Ibu kan bikin rumah nih agak terpencil. Berarti ini faktor karena tanahnya ada di sini gitu ya, Bu ya? Atau Iya. gimana, Bu?
punyanya cuman di sini. Nggak ada alasan lain misalnya deket kampung aja bikinnya gitu? Enggak, dari dulu kan waktu pertama ibu menikah ke bapak, ini waktu masih perkebunan teh pertama dibeli ini, belum dibongkar ininya, pohon-pohon tehnya. Sama bapak main ke sini ke kebun, kata bapak seperti ada cita-cita punya rumah di sini katanya. Awalnya cuman iseng-iseng doang, ternyata udah kesininya beneran mau di sini. Punya rumah di sini. Itu teh berarti punya rumah di sini teh, bikin rumah di sini teh udah berumah tangga sama ibu mah ya? Iya. Udah ya. Iya. Jadi awalnya kebun teh, terus sama ibu dirubah jadi perkebunan apa nih Bu? Awalnya di sini ini ditanemin pohon-pohon. Pohon-pohon apa Bu? Pohon alba. Terus ini seperti yang sekarang ada alpukat, ada bambu. Dulu banyak ini di seberang banyak pohon bambu, cuman ditebang semua. Iya. Nah udah ditebang semua, pohonnya udah pada besar, ditebang, diganti ini sayuran, ditanemin sayuran. Iya. Kalau sekarang kapol, cuman pada waktu kemarau panjang hampir-hampiran habis semua. Pada mati gitu Bu? Iya. Nggak ada air mungkin ya? Iya. Terlalu lama ini kemarau. Iya. Oke Bu, kita ngobrol ke ini Bu ya Bu. Ini mah barangkali Ibu punya semacam ini semacam pengalaman. Ada nggak pengalaman Ibu selama tinggal di sini gitu, kayak didatangi makhluk-makhluk halus atau sosok gaib selama Ibu tinggal 20 tahun di sini teh Bu? Iya. Pernah. Cuman udah lama sekali, mungkin Ibu kalau misal Ibu cerita udah banyak yang lupanya ya. Soalnya pada waktu ngalamin seperti itu Ibu didatangi makhluk-makhluk gaib ya istilahnya. Iya. Mungkin belum lama di sini, udah lama sekali. Berarti pertama kali pindah ke sini atau beberapa tahun atau berapa bulan setelah pindah ke sini kejadiannya? Mungkin ada beberapa tahun ya, belum lama sekali. Cuman daripada waktu Ibu pindah ke sini tuh mungkin ada 2-3 tahun ke 4 tahunnya Ibu tinggal di sini mungkin. Yang dialaminya itu? Iya. Kalau dari situ sampai sekarang kan udah lama sekali. Iya. Mungkin Ibu udah, kalau misal Ibu cerita udah banyak yang lupanya. Mungkin. Tapi waktu itu yang dialami kejadian apa Bu? Waktu itu Ibu pernah kan, awalnya Ibu sering sakit-sakitan ya. Mungkin kemungkinan mungkin Ibu masih belum terlalu kenal sama daerah sini. Iya. Sama penghuni-penghuni di sini mungkin. Iya. Soalnya Ibu merasain kalau sekarang mungkin udah nggak aneh lagi. Alhamdulillah nggak banyak yang aneh-aneh gitu. Nggak terlalu sering. Bukan terlalu, ya enggak. Kalau sekarang nggak ada yang ini yang ganggu atau yang sering yang datang atau apa gitu. Alhamdulillah. Mungkin udah nggak aneh lagi, nggak asing gitu. Ada Ibu di sini. Tidak seperti yang pertama Ibu belum lama kesini gitu. Iya. Kalau dulu Ibu pernah kan didatangin ini sosok nenek-nenek. Didatangin sosok nenek-nenek, ibunya lagi pas bukan mau tidur kalau nggak salah. Ibu tuh waktu itu jam berapa ya? Mungkin jam 3-an. Maaf ya kalau Ibu sering udah banyak yang lupa. Iya Bu. Mungkin jam 3-an. Ibu habis bangun malam. Masih, kalau nggak salah Ibu masih pakai mukena ya. Iya.
Waktu itu ibu habis bangun malam, duduk sambil megang HP, masih HP jadul dulu. Iya. Ibu melihat ini waktu, mungkin ibu biar nggak kesiangan sampai waktu ini sholat subuh gitu. Ibu nyender sambil megang itu HP biar nggak ini melihat jam. Iya, biar nggak Masih kesiangan. nyender, ibu belum sampai kepala juga ke bantal, masih nyender, ini masih megang ini HP. Perasaan ibu seperti yang ada yang aneh. Ibu didatangin sosok nenek-nenek, ngancam-ngancam ke ibu, ngancam-ngancam pakai bahasa Sunda sampai kata-kata yang begitu kasar. Kasar bu katanya. Iya, Kasar tuh dalam artian nyebutin binatang-binatang atau gimana bu? Kasarnya? enggak, cuman ngancam ke ibu. Kalau nggak salah ngancamnya seperti ini, awas ya katanya, nepikeun ka mana sia diarah ku aing. Itu kan kasar sekali kalau di bahasa Sunda, kasar sekali. Iya. Perasaan ibu nggak tidur juga, nggak keliaran di luar rumah. Iya. Juga enggak. Soalnya pada waktu awalnya juga ibu cuma nyender di bantal sambil nunggu waktu. Terus perasaan ibu keluar dari kamar. Ibu berjalan di sini di tengah rumah. Yang ngancam tuh pas di sebelah itu tuh dekat pohon buah naga. Oh, yang buah naga ini bu? Iya, pas di situ yang ininya, iya. berdirinya. Nah, ibu berdiri di sini di ruang tengah rumah. Iya. Sambil baca Al-Quran surat Yasin. Si nenek-nenek masih di situ bu? Masih di situ. Terus si nenek itu berjalan ke sana, ke dapur. Masih belum ada dapur yang sekarang ini, masih di arah yang belakang dapurnya. Dapurnya itu? Iya. Si nenek sambil terus ngancam, ibu juga nggak berhenti baca surat Yasin, terus. Nah, ibu penasaran. Si nenek berjalan ke belakang, ibu penasaran melihat ke dapur. Ternyata si nenek tuh udah nggak ada. Ibu sambil terus baca surat Yasin terus. Cuman ibu alhamdulillah bilang gitu, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Perasaan ibu balik lagi ke kamar, ternyata ibu masih nyender seperti ini. Cuman mungkin beberapa menit, nggak tahu detik. Iya. Ibu masih gini, ini HP di tangan. Ibu nyender juga belum nyampe ke bantal. Yang ibu aneh. Tapi posisi waktu itu ibu dalam keadaan sadar bu? Dibilang nggak sadar karena ibu nggak tidur. Iya. Dari awalnya juga. Iya. Dibilang sadar itu kan alam apa? Iya. Soalnya kalau yang begitu bukan alam dohir. Iya. Pada waktu itu ibu juga aneh, tapi lama kelamaan mungkin itu yang dibilang alam ini. Alam gaib gitu. Iya. Secara tidak sadarnya seperti itu ya bu ya. Iya. Nah, itu kejadian itu sering dialami atau hanya sekali saja bu? Kalau itu cuma satu kali. Satu kali? Iya. Satu kali pada waktu ngancamnya. Soalnya di waktu yang lain datang lagi, si nenek itu udah nggak ngancam lagi. Udah beda bu? Iya. Soalnya pada waktu datang lagi si nenek itu ganti ini. Ganti apa bu? Kata-kata? Bukan wujudnya, bukan nenek-nenek lagi seperti ular besar gitu. Tapi pada waktu datang ke ibu, si nenek itu yang berbadan lusuh, nggak ini ya, tapi datang lagi sosok ular, warnanya udah warna apa, bukan ular yang hitam. Sosok ular gimana bu? Warnanya udah beda. Beda warnanya? Iya. Warnanya halus atau gimana? Enggak, warna peyang.
Warna? bukan kuning tapi peang. Jadi warna kuning, nggak terlalu kuning gitu, bukan putih juga bukan gitu. Oh, ular yang datangnya seperti itu. Iya, tapi dia bilang katanya yang sosok nenek yang waktu itu ngancam ke ibu. Jadi si ularnya ngomong gitu, Bu? Iya, Oh. katanya kamu tuh sebetulnya kamu tuh orang baik katanya. Sekarang nenek tahu katanya kamu tuh nggak jahat, kamu baik. Jadi di awal pertama datang mah itu prasangka ke Ibu Ju itu orang jahat gitu. Iya, Oh, gitu ya. Nah terus Bu, kejadian itu berarti terulang terus atau hanya 2 kali saja, Bu? nggak pernah datang lagi, tapi masih sosok ular lagi. Datang lagi? Iya, masih seperti itu. Enggak, katanya nenek sekarang nggak jahat sama kamu. Soalnya kamu katanya bukan orang jahat, katanya. Kalau sering datang ke rumah Ibu berarti dia ada di sekitar sini dong, Bu? Atau emang jauh dari sini? Enggak, Jauh? jauh. Oh, bukan di Itu- sekitar rumah Ibu? Bukan, itu datang dari sisi lain, dari daerah yang lain. Oh, enggak, soalnya kan kok sering banget datang ke Ibu ya. Iya, Ya barangkali masih di sekitaran rumah atau di Iya. mana gitu. enggak, Berarti bukan. itu mah di alam, di tempat lain. Iya, dari tempat lain. Hmm. Dari alam gaib, cuman dari tempat lain gitu. Oh, Soalnya kan kalau misal di daerah sini, ada di daerah sini, itunya juga bilang dari daerah sini. Kalau ini kan datangnya dari arah timur ke utaraan ya. iya. Hitam, ibu masih melihat si sosok asap hitam itu di belakang itu tuh kandang ayam yang terbengkalai itu. Oh, iya. Dia si sosok hitam itu melayang ke sini, jadilah sosok nenek-nenek itu. Iya, iya. Berarti yang datang itu sosok ular itu ular utuh, Bu? Apa ada beda dari ular-ular biasa gitu, Bu, kelihatannya? Enggak, ular biasa. Kalau dilihat ini segala macamnya ular biasa, cuman dia bisa bicara, Iya. bisa seperti yang melayang di atas kita. Oh, gitu. Pada waktu dia bilang bukan ini, bukan ular jahat tuh, lagi begini di atas ibu, perasaan ibu ya. Iya. Kepala Ibu. Iya. Oh. Ibu juga kan awalnya nggak mengerti, kok ibu sering mengalami seperti itu gitu. Iya. Tapi lama kelamaan ya udahlah, nggak terlalu banyak berpikir. Oh, iya, iya. Jadi sebelumnya nggak pernah ngalamin kayak kejadian aneh seperti ini, Bu? Sebelumnya ibu pernah, cuman pada waktu dulu-dulu ibu nggak ini, masih belum kepikiran mungkin kalau ada yang aneh di diri ibu. Oh. Kalau dulu enggak. Pertama ibu ngalamin ada yang aneh pada waktu ibu lagi di rumah sakit ya, lagi nungguin orang tua ibu, lagi sakit di rumah sakit. Kan dulu masih sebelum ada ini, belum ada HP. Iya. Paling ibu bawa ini buku bacaan-bacaan gitu, daripada jenuh gitu. Nah, selagi ibu duduk di samping orang tua lagi sakit, ibu sambil baca buku. Nah, perasaan ibu lagi enak-enaknya baca buku, nggak mungkin ibu tidur pada waktu itu juga. Nah, kok perasaan ibu di rumah sakit tuh banyak orang, Iya. ibu-ibu seperti dandanan sama, pakai sanggul. Nah, ibu melihat ke orang-orang itu banyak sekali. Ibu-ibu itu ya cuma nengokin orang-orang sakit, nggak ganggu sama sekali, cuma nengokin. Nah, setelah itu ibu masih belum masih agak aneh gitu. Nah, pas waktu itu orang-orang itu semua pada ngilang semua. Oh, menghilang begitu saja, Iya. Bu? Nah, setelah itu
ibu nengok sana nengok sini kayak orang apaan. Orang kebingungan gitu. Iya, ibu nanya ke ibu, ke orang tua. Iya. Mak, barusan siapa? Gitu. Iya. Siapa? Yang barusan siapa? Ibu sambil nengok sana nengok sini, soalnya aneh, orang-orang itu nggak ada gitu. Siapa katanya. Yang barusan siapa? Nggak ada siapa, ada apa katanya. Ibu masih perasaan ibu seperti gimana gitu. Ya udahlah, cuman ibu berpikir ada apa, kenapa gitu. Nah dari situ lama kelamaan baru kepikiran kalau ibu tuh secara nggak sadar kadang-kadang ibu melihat yang nggak dilihat oleh mata dohir gitu. Jadi kalau orang bilang sekarang bu kayak ibu tuh punya indera keenam gitu. Nggak tahu. Mungkin. Kadang ibu juga kalau misal mau ibu kemauan ibu ya, ibu nggak bisa. Oh. Nggak bisa. Cuman kadang-kadang ibu melihat tapi bukan kemauan ibu, bukan sengaja ibu mau gitu. Iya. Jadi ini mah secara tidak sengaja ya. Iya. Cuman ibu sering mengalami kejadian yang orang mungkin tidak pernah dialami kayak melihat sosok-sosok makhluk halus seperti itu ya bu ya. Iya. Iya.